Halo Sobat Stema semuanya, ketemu lagi dalam podcast Tema. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa banget nih, yaitu Ibu Hajah Ade Rosi Koirunisa, yang merupakan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, yang juga istri dari Bapak Andika Hazrumi, yang kita semua tahu ya, Wakil Gubernur Banten. Dan Ibu Rosi ini juga merupakan salah satu orang tua murid dari salah satu siswa di Stella Maris Gading Serpong nih, yang mungkin beberapa dari kita udah tahu, yaitu Shakila yang lagi di grade 12 di dalam program International Baccalaureate Diploma Program. Oke, selamat pagi Ibu Rosi, apa kabar nih? Ya, selamat pagi, Mr. Jonathan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ya, sehat-sehat. Semoga Ibu sekeluarga sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Nah, saya dengar Bu Rosi baru berulang tahun ya minggu lalu, Bu. Iya, betul. Ulang tahun. Ya, terima Selamat kasih. ulang tahun ya, Bu, walaupun Masih telat. diberikan kesempatan. Umurnya masih, kalau pengennya sih 25 tahun terus ya. Semoga sehat-sehat terus nih, Bu. Amin, amin. Ibu posisi lagi di rumah hari ini? Saya sedang di rumah karena kondisinya masih work from home, jadi memaksimalkan bekerja dari rumah sekaligus juga karena saya punya 4 anak, ya memantau sekolah online anak-anak saya termasuk yang paling utama ya Sakila, karena ya sudah kelas 12 dan banyak sekali tugas-tugasnya yang memang harus kita dampingi juga. Jadi memang masih banyak di rumah ya, Ibu ya. Ya, ya. Nah, kita Kita kalau mengikuti saran dari pemerintah, ya menjauhi kerumunan, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. lebih banyak work from home ya. Nah, kita Iya. kalau lihat profil Ibu Rosi nih di sosial media atau di internet, itu saya lihat, wah keikutsertaannya di organisasi itu banyak banget ya. Mungkin yang nonton juga pada penasaran nih, sebenarnya kesibukan Aha. utama Ibu Rosi apa sih saat ini? Ya, kesibukan utama ya jelas, saya sebagai ibu dari 4 anak, dari Sakila umur mau 17 tahun, kemudian Safira 14 tahun, kemudian Sabina 9 tahun, dan Sakti 4 tahun. Itu pekerjaan utama saya. Pekerjaan utama saya di rumah memantau mereka belajar online, kemudian juga tugas dan lain-lainnya. Kemudian pekerjaan yang lain yang tadi telah disampaikan yaitu sebagai anggota DPR RI dari Komisi 3. Komisi 3 ini menyangkut kaitan urusan hukum dan HAM. Kemudian ada beberapa tugas lain karena saya sebagai istri dari Wakil Gubernur Provinsi Banten juga ikut sertaan dalam beberapa organisasi, baik itu sebagai ketua ataupun pembina, ini juga terus saya lakukan. Termasuk saat ini sebetulnya saya sedang reses. Reses itu berarti uh, kegiatan saya ini banyak ke masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat, terlebih lagi dalam kondisi pandemik ini. Jadi banyak hal yang harus kita bantu agar kita terus bisa memotivasi masyarakat di tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini. Oke, keren banget ya Bu ya, walaupun banyak banget nih berorganisasi, berpolitik, tapi pekerjaan utamanya tetap mengurus 4 anak ini ya, itu kayaknya yang Iya, harus wajib, wajib. Itu sudah takdir kodrat kita. Jadi sesibuk apapun itu hanya kerjaan sampingan, tetapi yang paling utama adalah bagaimana anak-anak kita bisa tumbuh menjadi anak-anak yang sukses, berhasil dan membanggakan buat kita semua. Iya. Wah, keren. Banyak tapi juga bisa punya banyak waktu untuk berkarir dan politik ya. Nah, kalau dari Ibu Rosi sendiri, apa sih rahasianya, apa tipsnya untuk bisa bagi waktu dengan kesibukan yang banyak banget ini? Eh, Bagi waktu itu ya sebetulnya kalau diucapkan ini sebetulnya gampang banget ya. Saya sekarang sampaikan bahwa dalam 1 minggu itu ada dari Senin sampai Minggu kita utamakan pekerjaan kita memang mana-mana saja yang bisa kita kerjakan. Terlebih lagi sekarang work from home, jadi semuanya serba mudah. Yang penting bagus, karena kalau jaringan internet udah uh, lock, udah black kayak kemarin Jakarta sempat blackout,
ini ya amat menyulitkan. Tetapi dengan adanya jaringan internet yang baik, ya mudah-mudahan ya bisa mempermudah saya dalam mengatur pekerjaan. Kemudian ya membagi waktunya itu, untungnya saya punya suami yang walaupun sibuk sekali, tetapi kita masih mau bisa share pekerjaan kita masing-masing, bisa berbagi tugas. Contohnya kemarin beberapa anak saya, adik-adiknya Sakila itu pada saat konsultasi dengan gurunya masing-masing, suami saya bisa lakukan hal tersebut gitu. Jadi saya amat sangat beruntung sekali punya keluarga, punya suami, punya anak-anak yang sangat support pekerjaan satu sama lain, sehingga ya saya sebagai working mom tidak dipersulit. Jadi anak-anak saya juga kebetulan Sakila ini udah besar, jadi dia bisa ngasuh ke adik-adiknya, kemudian ngajarin hal-hal yang mudah buat adik-adiknya. Jadi ini betul-betul mempermudah buat saya. Jadi buat buat para moms ya, para karir moms, apabila memang mempunyai pekerjaan kemudian sibuk dan anak-anak dan lain hal sebagainya, saya yakin ya dengan support dari seluruh keluarga, kemudian ya tadi yang penting masih bisa memberikan quality time bagi keluarga, saya yakin semua bisa berjalan dengan baik. Ya, salut banget ya buat semua working moms yang juga ngurus rumah tangga dan anak ya. Walking Dead juga, salut dengan Walking Dead. Sama juga ya working mom sama working dad-nya. Ya tadi Ibu sempat bilang dengan keadaan pandemik ini semuanya online, bukan malah menyulitkan ya, tapi justru malah lebih mudah membagi waktu gitu Bu? Ya, kita dari pandemi ini sebetulnya jangan kita lihat sisi negatifnya saja. Justru kita harus lihat sisi positifnya, hikmahnya dari adanya pandemi COVID-19 ini. Yang pertama ya tadi kegiatan Zoom, webinar, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan online ini bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun. Kebetulan saya di rumah, kadang-kadang saya lagi di perjalanan pun saya bisa rapat dengan orang lain pun itu bisa memudahkan buat kita. Nah kemudian sisi positif pandemik ini juga sebetulnya ya kita lihat dari sisi positifnya adalah kita lebih banyak waktu dengan keluarga, dengan anak-anak, bisa spending time lebih baik lagi kualitasnya. Sehingga ya tadi walaupun kita sekarang kondisinya sangat tidak normal, tetapi ya kita usahakan kita ambil sisi positifnya, hikmahnya sehingga kita bisa terus bersama-sama dengan keluarga. Setuju banget nih, walaupun sebenarnya orang ngelihatnya sebagai sesuatu yang negatif, tapi kita tetap harus berusaha ambil sisi positifnya ya Bu ya. Betul. Nah, terkait dengan online, pandemik semuanya online, terus untuk pendidikan anak-anak nih gimana nih Bu? Selama semua online, segimana banyak sih Ibu memperhatikan atau membimbing anak-anak ini dalam sekolah? Ya, karena anak-anak saya semuanya sekolah online, dari yang besar sampai yang kecil, jadi saya betul-betul harus fokus karena kita tahu anak-anak kita ini kondisinya sekarang ya pasti banyak yang boring, banyak yang jenuh, banyak yang mungkin stres juga menghadapi sekolah atau belajar dari rumah tanpa harus bertemu dengan teman-teman, kemudian bertemu juga dengan guru. Tentu ini ya mengakibatkan tadi beberapa anak-anak mungkin ya termasuk anak saya dan juga anak-anak yang lain tadi merasakan kejenuhan. Oleh karena itu ya saya sebisa mungkin, semaksimal mungkin setiap hari pasti selalu harus mengontrol anak-anak. Kalau memang saya sedang ada di rumah, saya kontrol masing-masing satu-satu masuk ke kamar masing-masing untuk melihat bagaimana tugas mereka, bagaimana mereka berkomunikasi dengan guru dan teman-temannya di komputer atau di handphone masing-masing, sehingga ya tadi apa yang diharapkan bahwa dalam kondisi pandemik ini nilai-nilai mereka jangan sampai drop, jangan sampai jatuh, ya kita harus dampingi hal tersebut. Jadi alhamdulillah sampai saat ini anak-anak saya walaupun dia berbeda halnya pada saat persekolahan fisik yang lalu, tetapi bisa memaintain nilainya dengan baik. Wah, bagus ya. Berarti semuanya masih bisa dapat nilai bagus-bagus semua nih. Bagus, karena guru-guru Stella Maris memang oke. Terima kasih banget. Nah, terus dengan makin banyak
anak-anak pakai laptop, pakai handphone, main-main di sosial media, chatting segala macam. Ibu khawatir nggak sih ada makin banyak pengaruh buruk yang masuk ke anak-anak ibu? Ya, sangat dong, sangat khawatir, sangat khawatir. Apalagi sekarang zamannya games online, zamannya media sosial yang luar biasa, berita-beritanya atau konten-kontennya tidak semuanya menurut saya positif. Banyak juga hal-hal yang negatif. Oleh karena itu ya sebagai seorang orang tua, ini sebuah kewajiban buat kita agar jangan gaptek. Tetap kita harus juga mengikuti bagaimana komunikasi aktivitas anak-anak kita di media sosial, sehingga ya mau tidak mau saya juga aktif di media sosial. Selain tadi untuk membantu pekerjaan saya, tetapi salah satunya adalah bagaimana saya bahasanya tuh stalker ya, stalker anak-anak saya, sehingga ya upload permainan apa yang mereka mainkan, sehingga ya ini salah satu cara saya untuk tadi bisa mengontrol mereka. Dan terlebih lagi sekarang ini kan kita dihadapkan dengan berita-berita banyak berita bohong atau hoax yang bertebaran di sana sini ya, baik itu terkait isu-isu pemerintahan, isu-isu sosial, isu-isu kesehatan, sehingga ya kalau kita dampingi anak-anak kita, kemudian memberikan penjelasan yang jelas, anak-anak kita ya jangan sampai terbawa dengan berita-berita bohong yang tersebar sekarang. Jadi intinya tetap harus dampingi anak-anak kita bermain media sosial, bermain game, dan juga hal-hal yang lainnya. Dan kita sebagai orang tua jangan gaptek, harus terus kita juga mengikuti update-update yang memang ada di konten-konten media sosial tersebut. Iya, setuju banget Bu. Saya juga sebagai guru nih, saya juga harus tahu nih murid-murid saya ini lagi suka main game apa, lagi suka nonton apa, supaya kita bisa paham juga ya apa yang lagi mereka gemari. Ada game baru namanya Among Us. Nah itu lagi rame. Saya sampai harus mengikuti ini permainan apa ya, karena jangan sampai nanti kita ya banyak kan permainan tiba-tiba menjerumuskan, bahkan membuat jiwa anak-anak tuh jadi agak keras gitu. Dulu ada kemarin-kemarin ada PUBG ya, PUBG Mobile juga ini harus kita awasi juga, karena di sana banyak juga konten-konten kekerasan yang khawatir anak-anak kita kalau tanpa filter yang jelas ya tadi akan mengikuti hal-hal yang negatifnya saja. Wah, keren banget nih Bu Rosi, ngikutin semua game juga nih berarti. Oke, mungkin kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nih, terutama tentang Shakila ya. Kita tahu Shakila lagi grade 12 di IB di Stella Maris Gading Serpong. Nah, pertama mungkin saya penasaran juga, kenapa sih Ibu bisa masukin Shakila di Stella Maris Gading Serpong? Tahu dari mana sih soal Stella Maris pertamanya? Ya, oke. Yang pertama karena saya tinggal di Karawaci dan jarak dari Karawaci ke Gading Serpong ini sangat dekat sekali. Tentu saya mencari sekolah untuk anak saya Shakila ini jaraknya yang tidak terlalu jauh agar ya tadi tidak menyulitkan anak-anak kita. Karena kalau misalnya terlalu jauh, belum lagi perjalanan pergi, perjalanan pulang, belum ditambah les-les yang lain, itu akan mempersulit dan membuat lelah anak-anak. Itu yang pertama, alasan saya karena jaraknya cukup dekat. Dan yang kedua, alasan eksternalnya bahwa kebetulan tetangga saya juga ada yang sekolah di sana dan anaknya juga perempuan dan dia berteman dengan Shakila sehingga ya mereka itu ternyata sering share bagaimana sih sekolah di Stella Maris, kemudian bagaimana teman-temannya, guru-gurunya, fasilitasnya, termasuk juga program IB-nya ini juga sangat menarik sehingga karena Shakila sudah dewasa, pada saat itu saya mempersilakan Shakila untuk memilih dan ternyata pilihannya jatuh ke Stella Maris. Kemudian yang saya sebetulnya amat sangat bahagia melihat perkembangan Shakila bahwa ternyata di Stella Maris ini karena dia masuk program IB sehingga pola pikir dia, kebiasaan dia ini sudah terbiasa dengan anak-anak mahasiswa, anak-anak perkuliahan gitu. Jadi membuat tugas, membuat paper dan hal-hal yang lainnya
itu jadi apa ya? Jadi terbiasa dengan dunia perkuliahan. Secara memang Sakila sekarang sudah di kelas 12, sebentar lagi dia akan memasuki dunia perkuliahan. Jadi mudah-mudahan dengan program IB yang disediakan oleh Stella Maris ini akan mempermudah Sakila untuk tadi masuk ke jenjang dunia universitas. Oke, nah mungkin sedikit informasi buat penonton yang belum tahu, IBDP atau International Baccalaureate Diploma Program itu adalah kurikulum yang dipakai Stella Maris Gading Serpong ya untuk kelas 11 dan 12. Dan dalam program IBDP ini memang kita berusaha membuat murid lebih mandiri ya Bu ya. Nah itu Ya. apakah dari Bu Rosi ngelihat nggak dari Sakila tuh kira-kira apakah dia lebih banyak masih tergantung apa memang terlihat lebih mandiri? Itu betul sekali, mandiri. Jadi Sakila mandiri sekali dalam membuat tugas. Bahkan kadang-kadang saya yang suka worried. Jadi setiap hari bahkan Sakila sampai suka ngedumel juga. Saya selalu tanya, ini tugas ini udah selesai belum? Tugas ini udah selesai belum? Dan ternyata tanpa harus saya dampingi, tanpa harus saya istilahnya cerewetin, dia udah bisa selesaikan hal tersebut gitu. Tugas-tugas yang banyak yang bagi saya dulu SMA nggak seperti itu, tapi ternyata anak saya sekarang ya dengan bimbingan yang baik di Stella Maris, ternyata lebih mandiri untuk mengerjakan tugas. Bahkan ya tadi tugasnya itu kalau buat saya sebetulnya wah tugasnya ini lebih dari tugas anak SMA loh, ini tugas anak kuliah loh, tetapi ya ternyata dia terbiasa. Jadi kemandirian ini dengan IB program ini ternyata bisa lebih ditunjukkan kepada anak-anak. Bukan hanya memaksakan anak untuk mengerjakan tugasnya, tetapi bagaimana membiasakan anak untuk mandiri mengerjakan tugasnya. Iya, benar sih Bu, tugas-tugas IB itu pernah ada cerita kesulitan khusus apa tantangan khusus nggak selama kelas 11 atau kelas 12 kemarin ini? Uh, Kalau tantangan ya namanya juga sekolah tentu saja ada karena ya namanya anak dia tidak bisa dipaksakan untuk suka dengan semua pelajaran. Pasti ada yang satu dua pelajaran yang dia sangat suka atau satu dua pelajaran yang dia kurang suka sehingga ya tantangan tersebut pasti ada. Tetapi bagaimanapun juga ya saya sebagai orang tua tentu hanya bisa mendoakan, mensupport ya agar semua pilihan yang sudah diambil harus dilaksanakan, harus dikerjakan sebaik mungkin karena itu sudah tanggung jawabnya dia. Nah, jadi kita membiasakan dia untuk bisa bertanggung jawab atas apa pilihan yang telah dia ambil dan ternyata ya tadi berkat dukungan dari semuanya, dari teman-temannya, dari sekolah Stella Maris juga dan kita dari keluarga ya ternyata ya tantangan-tantangan tersebut ya bisa dilakukan dengan baik walaupun ya tadi kalau dilihat dari skor mungkin ya tidak semuanya kan bagus semuanya tetapi ya relatif lah dan saya sangat toleransi dengan hal tersebut karena saya tahu bahwa anak itu tidak bisa dipaksakan untuk suka dengan semua subjek gitu. Iya, dan memang peran orang tua, peran keluarga itu penting banget ya Bu ya, karena tetap aja cara pikir anak tetap terpengaruh dari keluarga pada akhirnya. Betul, ya betul banget. Syakila kan sekarang udah kelas 12, tahun depan udah Ya, segera lulus, rencananya mau lanjut kuliah kemana Bu? Syakila ini. wah ini memang obrolan panjang nih masalah kuliah ini. Ya, memang kemarin sempat terpikirkan karena Sakila ini dia interestnya lebih kepada hukum. Mungkin karena ibunya juga sekarang bekerja di urusan hukum dan HAM, jadi dia ternyata sedikit demi sedikit dia terpengaruh dengan apa yang saya lakukan. Jadi dia interest sekali dengan yang namanya dunia hukum. Dan dunia hukum Indonesia ini kan tidak bisa mengacu kepada negara selain Indonesia dan Belanda. Memang kemarin sempat terpikirkan untuk ke Belanda, tetapi kondisi pandemi seperti ini sepertinya agak sulit. Oleh karena itu ya, karena dia tetap kekeh ingin masuk ke Fakultas Hukum, jadi untuk kedepannya mungkin di S1 ini dia akan masuk di Universitas Parahyangan di Bandung, atau untuk negerinya mungkin di Universitas Unpad ya. Unpad ya, jadi Unpar Ya, dan Unpad ya, di iya, Bandung ya. iya. Wah keren banget nih. Emang
Iya, Mohon doanya ya, ya, semoga lancar Mister. semua, Syakila bisa diterima sesuai dengan keinginannya ya Bu ya. Ya. Nah, menurut Ibu sendiri dengan Syakila belajar di Stella Maris dengan kurikulum IB ini, itu membantu Syakila nggak sih dalam mempersiapkan dia masuk ke kuliahnya nanti? Sangat membantu. Terlebih lagi kemarin sempat ada konsultasi ya, konsultasi dan di situ kita ditanyakan, saya dan Sakila ditanyakan persiapannya mau sekolah di mana, kemudian apa aja saja yang harus dilakukan, kemudian pilihan universitasnya juga apa saja. Itu kemarin dari pihak Stella Maris juga telah memberikan arahan kepada saya dan Sakila, sehingga tadi pilihan untuk Unpar dan Unpad ini masuk karena tadi dari masukan dari pihak Stella Maris juga. Oke, ya. Wah, tapi keren banget ya Syakila bisa tertarik untuk belajar hukum. Kayak Iya, mungkin nggak terlalu banyak juga ya anak-anak ya di umur SMA, anak perempuan bisa berpikir untuk masuk ke dunia hukum ya. Ini pasti karena iya. pengaruh kuat dari Ibu Rosi juga nih, keren banget. Saya nggak paksa loh, dia yang mau sendiri. Iya, betul. Iya, dia yang mau sendiri dan saya tanya, kamu mau jadi pengacara, mau jadi notaris, apa mau jadi jaksa? Dan Hmm, pilihan dia ternyata katanya kalau bisa sih jadi jaksa. Wah, aku bilang kamu harus itu setengah manusia dan setengah dewa karena kita harus betul-betul eh, tahu sekeliling, kemudian hati nurani juga harus dimainkan di sana. iya, betul. Wah, semoga lancar semua ya Bu, sampai Amin, amin, lancaran amin. jadi jaksa. Terima kasih. Nah, mengenai IB dan sekolah di Stella Maris lagi, Bu, selain pelajaran atau nilai-nilai yang kita berikan gitu, kemampuan teknis, nah menurut Ibu, Hmm. apalagi sih yang didapetin dari anak Ibu dengan bersekolah di Stella Maris? Hmm. Eh, yang pertama, eh, tadi akan saya melihat dan Sakila juga menilai dari obrolan dia dengan temannya bahwa yang harus saya sampaikan ya ternyata sumber daya manusia atau para pengajar di Stella Maris ini luar biasa, sangat kompeten sekali sehingga ya saya melihat bahwa oke, Stella Maris ini cocok untuk Sakila. Yang kedua juga fasilitasnya juga oke, bagus. Jadi selama kemarin persekolahan fisik kemarin, Sakila tidak mengeluhkan terkait fasilitas, tetapi dia bangga bisa bersekolah di Stella Maris. Kemudian yang ketiga ya tadi teman-temannya ya, karena mungkin pola pikirnya pola pikir anak-anak yang sudah kekinian, yang sudah maju, di mana di Stella Maris yang saya suka ini tidak ada istilahnya apa tuh, saling bully membuli ya, karena yang paling penting itu untuk anak-anak bisa dia fokus belajar dengan baik, dia itu harus fokus berkawan dan tidak ada tekanan dari teman-temannya. Ini yang saya suka sehingga ya anak-anak di sini benar-benar fokus belajar, bermain, tidak mengurusi hal-hal yang lain yang negatif-negatif tersebut gitu. Jadi saya sih ya suka banget gitu selama ini Sakila sekolah di Stella Maris gitu. Mudah-mudahan hal yang baik-baik ini bisa ditingkatkan, termasuk juga program IB-nya bisa terus dimaksimalkan sehingga ya banyak anak-anak kita baik itu dari Banten ataupun dari luar provinsi Banten ini bisa sekolah di Stella Maris dengan tadi program-program yang bagus dan baik buat anak-anak kita. Wah, terima kasih banget Bu. Ya, kita akan selalu berusaha pasti meningkatkan nilai-nilai positifnya ya, bukan nilai-nilai negatifnya. Terima kasih banyak. Nah, kalau dari Ibu Rosi sendiri, apa harapan Ibu ke depannya untuk Stella Maris atau mungkin untuk pendidikan Indonesia secara umum ya? Ya, ya harapan saya tentu namanya sekarang ini kita memasuki sudah melewati eh, teknologi informasi yang luar biasa, kemudian digitalisasi yang juga sudah memasuki bukan saja 4.0 tapi sudah masuk ke 5.0 sehingga ya dunia pendidikan kita sudah tidak bisa manual seperti dulu-dulu. Tetapi digitalisasi ini memang wajib untuk dilaksanakan di setiap sekolah termasuk juga di Stella Maris agar selalu ditingkatkan. Tetapi hal yang paling penting dunia pendidikan ini juga jangan sampai anak-anak kita karena terlalu fokus dengan modernisasi, digitalisasi sehingga lupa terhadap karakter
karakter anak, karakter bangsa, sehingga ya anak-anak kita walaupun dia nanti akan disekolahkan keluar, disekolahkan jauh dari Indonesia, tetapi nilai karakter, toleransi, kerjasama, gotong royong dari setiap pendidikan yang ada di setiap jenjang jalur sekolah. Kenapa saya sampaikan hal ini penting? Karena ya tadi anak-anak sekarang itu sangat dekat dengan kekerasan, sangat dekat dengan vandalisme, radikalisme, sampai bahkan terorisme ya. Sehingga hal-hal tersebut apabila diterapkan terus dari mulai anak-anak kita kecil sampai dewasa, ini mudah-mudahan tidak sampai terjadi anak-anak yang hanya mengenal kekerasan, hanya mengenal demonstrasi. Kemarin kita tahu banyak demonstrasi di mana-mana dan ternyata isinya banyak pelajar-pelajar. Dan saya yakin ya itu mungkin karena kekurang pendidikan karakter yang diterapkan dari orang tua ataupun mungkin dari sekolah, sehingga ya tadi mendekatkan anak dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi intinya digitalisasi, modernisasi ini baik untuk kita laksanakan di setiap sekolah, tetapi pendidikan karakter juga wajib untuk terus diberikan kepada anak-anak kita. Iya, jadi memang harus seimbang ya. Walau kebebasan berpikir itu penting, tapi karakter bangsa lagi-lagi harus tetap diingatkan dan diingatkan lagi. Iya. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Bu. 2 pertanyaan deh. Saya boleh minta pesan-pesan atau saran-saran nggak dari Ibu Rosi? 2 ya, mungkin yang pertama untuk siswa-siswi Stella Maris. Yang kedua mungkin boleh untuk orang tua yang punya anak sekolah dan terutama sambil bekerja dan berkarir juga. Oke. Ya, pesan saya untuk seluruh anak-anak didik di Stella Maris, semoga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kalian semua bisa terus semangat, bisa terus ya tadi ya happy terus, kemudian jangan pernah mudah menyerah untuk menyelesaikan pendidikan kalian. Karena pendidikan ini adalah aset modal untuk kalian bisa memasuki dunia yang lain, baik itu dunia perkuliahan ataupun dunia pekerjaan. Semua jenjang pendidikan itu harus kita laksanakan dengan baik, dengan happy, sehingga pengalaman-pengalaman yang akan kalian dapatkan, ilmu yang akan kalian dapatkan itu pasti akan berguna untuk masa depan kalian. Dan Indonesia, Provinsi Banten juga pasti nanti kelak akan butuh dedikasi kalian ya sebagai anak-anak bangsa yang akan membangun Republik Indonesia ini dan Provinsi Banten ini. Oleh karena itu, belajarlah sebaik mungkin, berdoalah semaksimal mungkin, mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, melindungi kalian, membantu kita semua dalam mengejar cita-cita dan juga yang menjauhkan kita dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian ya bagi para orang tua, tentu ini adalah momen kita untuk terus membantu anak-anak kita, menyemangati anak-anak kita, dan memberikan informasi yang jelas kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita terkena berita-berita bohong yang berkeliaran di media sosial. Oleh karena itu dampingi dan yang pasti ya doakan anak-anak kita sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan juga Republik Indonesia ini. Mungkin itu saja ya. Oke, terima kasih Bu Rosi. Terima kasih Iya, banyak sama Mr. Jonathan. dari tengah kesibukannya. Semoga Ibu Rosi juga sekeluarga tetap sehat selalu dan sukses. Ya, sama-sama sukses juga buat Stella Maris, sehat juga untuk seluruh pengajar, seluruh staff, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa silaturahminya dengan fisik, bertemu muka kembali, dan semangat terus bagi para pengajar untuk memberikan pendidikan yang inovatif, kreatif buat anak-anak kita di rumah. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Sama-sama. sudah mengikuti perbincangan kita dengan Ibu Rosi. Sampai ketemu di Stema Podcast berikutnya.